Halo semuanya, selamat sore. Ya, hari ini kita bakal belajar sesuatu yang berbeda. Kebetulan ini sering ada yang bertanya, dan karena udah rada bosen juga mengulang dan jelasinnya lumayan panjang, dan ini adalah basic banget juga, jadi menurut aku ini penting juga aku sharing ke teman-teman. Karena materi yang seperti ini jarang ada yang share ya, dan jarang ada yang bisa jelasin dengan cukup mudah didengarkan dan dimengerti. Jadi aku berharap dengan aku jelasin ini bisa dimengerti ya. Jadi materinya itu tentang apa sih bedanya BTC USDT, BTC BUSD, BTC USDC, BIDR, Ethereum, Ether, atau BNB. Dan yang kedua adalah kenapa harga BTC atau kripto lainnya itu bisa berbeda-beda di setiap tempat. Nah, ini yang bakal dibahas nanti kedua pertanyaan ini ya. Dan ini bakal berlaku juga misalnya buat kripto lainnya, terutama kan kadang ini ya, Binance bilang eh, dia remove remove pair, misalnya kan pair kalau dulu ya Luna USDT gitu kan. Tapi Luna BUSD-nya masih ada, misalnya kayak gitu. Nah, terus kripto-kripto lainnya juga begitu kan. Misalnya apalagi tuh? Misal contoh ya, contoh misalnya dia remove Ethereum USDT, tapi eh, Ethereum BUSD-nya masih ada. Nah, jadi sebenarnya ini apa? Nah, mungkin sebagian orang udah banyak yang tahu, tapi nggak apa-apa, karena masih banyak juga yang nggak tahu. Jadi harapannya kalau ada yang nggak paham, teman-teman bisa share video ini buat ke teman-teman yang lainnya. Oke, pertama-tama, bedanya yang di atas ini tuh apa sih sebenarnya? Ini yang biasa aku sebut sebagai pair, ya, pair. Nah, sederhananya gini, aku jelasin secara sederhana ininya dulu ya. Jadi gini teman-teman, kalau kalian punya BTC, ya, ini BTC, 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 kalian udah punya sub BTC di exchange misalnya. Nah, kalau kalian tinggal pilih tuh, misalnya kan kalau di apa namanya Binance gitu kan, kalian bisa pilih kan BTC-nya mau BTC slash apa. Nah, selama kalian sudah punya BTC, kalian mau jual kalian mau jual kemana? Misalnya mau jual di convert jadi USDT, BUSD, USDC, atau BIDR, atau Ethereum. Jadi kalian bisa convert, jadi pair. Jadi kita sebutnya pair. Jika kalian punya BTC, sudah punya, kalian mau jual, nanti jualnya jadi ini, atau jadi ini, atau jadi ini, jadi ini, atau jadi ini. Atau sebaliknya, jika kalian sudah punya USDT, ya kan, pairnya apa? Misalnya pairnya itu adalah BTC, USDT slash BNB, USDT slash misalnya apalagi Ethereum, USDT slash ada. Nah, jadi itu pairnya. Jika kalian sudah punya USDT, kalian mau convert ke apa? Ke BTC, ke BNB, Ethereum, atau ada. Fokusnya depannya dulu ya, fokusnya depannya dulu. Jadi mau apapun pairnya, kalau sebelumnya kalian beli pakai USDT, terus misalnya kok dulu gue beli pakai USDT BTC-nya, tapi BUSD mau dihilangin, USDC-nya mau dihilangin. Apakah berarti apakah aman atau gimana? Ya aman, karena yang kalian beli itu adalah udah jadi BTC gitu loh, misalnya gitu ya. Nah, tinggal nanti, cuma nantinya misalnya ini udah hilang ya, misalnya ini di close sama si Binance misalnya. Cara hilanginnya gimana? Cara ini. Misalnya ini udah di cut ya sama si Binance gitu kan. Udah tidak ada, di remove sama Binance. Nah, artinya kalian nggak bisa lagi convert BTC langsung ke USDC semacam gitu ya. Nah, jadi intinya ini pair, ini adalah pair. Jadi kalau misalnya seperti kasusnya ini, atau dia mau remove kayak contohnya kemarin si siapa ya, punyanya si Luna itu, Anchor, dia remove kan, remove Anchor slash apa, misalnya slash USDT slash Anchor BUSD, literally hilang semua. Atau atau sebagian, atau salah satunya lah, intinya berarti kalian nggak bisa convert lagi ke USDT gitu ya. Jadi sebenarnya tetap kalian punya anchornya, tetap punya anchornya. Oke. Jadi nggak peduli ya, misalnya kalau kalian punya USDT, atau nanti kalian misalnya ini bukan BTC, misalnya ini adalah BNB, USDT, dan kawan-kawan ya, intinya ini pair doang, oke. Nah, terus contohnya selain itu apa sih sebenarnya yang ngebedain pair-pair ini? Nah, ini berhubungan dengan kenapa harga BTC atau kripto lain berbeda setiap tempat ya. Kita bakal bahas soal ini. Pertama, kita bakal lihat dulu ya ke
chart apa namanya, ke CoinMarketCap. Kalian tinggal ke coinmarketcap.com saja ya. Nah, kalian tinggal pilih mau koin apa yang kalian cek ya. Terus kalian tinggal lihat Bitcoin, misalnya Bitcoin kan yang kita mau bahas tadi kan. Nah, di sini kalian lihat ke market. Nah, market Bitcoin ini sudah bisa dilihat nih, ada pairnya, ada macam-macam kan. Ada BTC, ada BTC TUSD, USDT, USD, BUSD, Ethereum BTC, BTC USDT. Terus kenapa ini bisa apa? Sini ada BTC USDT, kenapa sini ada BTC USDT? Nah, ini bakal berhubungan dengan kenapa harga BTC atau kripto lain bisa berbeda-beda setiap tempat. Karena source-nya berbeda-beda. Ya, source-nya berbeda-beda. Ada yang dari DEX, ada dari CEX. DEX itu kan berarti kayak Uniswap, PancakeSwap gitu ya. Terus kalau misalnya kita ngomongin CEX itu kan kayak Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, Bitstamp atau lain-lain gitu ya. Nah, kita bisa lihat kan di sini. BTC USDT, source-nya punya Binance. Terus BTC USDT, source-nya punya KuCoin ya. Terus kalau kalian perhatikan benar-benar, ini yang punya KuCoin itu 26,856 ya. Lihat harganya ini ya. Nah, kalau kalian perhatikan punya Binance itu sedikit berbeda ya. Ini 857, yang satu 856 ya kan. Berbeda walaupun sedikit doang. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena source-nya berbeda. Pertama, source-nya berbeda, checks or DEX berbeda. Ya, di sini pasti ada juga USDT lainnya nih misalnya. Yang ini punya Coinbase. Ini 858. Coinbase yang BTC USDT 858, fokus belakangnya ya. 858, si KuCoin 856, si Binance itu 857. Berbeda. Pertama karena source-nya berbeda-beda. Karena source-nya berbeda-beda, artinya liquidity-nya berbeda-beda juga. Liquidity itu intinya semacam kayak uang yang berada di belakangnya itu berbeda juga. Oke, uang yang kayak bank lah, kayak bank. Kayak kita ngomongin, oke, BIDR. Kita ngomongin rupiah aja ya, rupiah. Kan ada yang di Bank Mandiri sama Bank BCA kan pasti jumlah duit yang mereka simpen atau kita sebut kadang liquidity-nya itu masing-masing masih berbeda, nggak mungkin sama jumlahnya ya, jumlahnya pasti berbeda. Atau mungkin di bank kecil lagi liquidity-nya masih beda lagi ya. Nah, itu yang dimaksud dengan itu yang di soal masalah liquidity. Nah, dari soal masalah liquidity kita bisa juga ngukur, jadi kayak harga ini kalau di exchange yang lain lebih gampang dinaikin atau seperti apa gitu ya. Jadi di lain hal, liquidity itu penting dari sisi kayak orang bertukar duit juga lah, bertukar duit. Mungkin kalau kita ngomongin ini ada Binance USDT, BTC USDT punya Binance, punya KuCoin, sama Coinbase. Pasti volume juga berbeda kan. Kalau kalian lihat kan, nah ini ada CEX sama DEX nih. CEX itu ada siapa aja gitu. DEX ada siapa aja sumbernya. Untuk yang BTC USDT punya Vitex dan kawan-kawan. Jadi tergantung pairnya ya. Nah, tergantung juga kalian belinya di mana. Ini adalah konsep yang dimana kalau kalian sering sebut arbitrase, orang-orang sering arbit gitu kan. Itu karena ada selisih harga. Mungkin di exchange A harganya lebih murah, tapi yang di exchange B lebih mahal. Yang pasti orang bakal beli di harga yang lebih murah, terus jual di lebih mahal, jadi untung. Tapi harus diperhatikan juga fee yang ditransfer. Fee yang ditransfer jaringan, tahu-taunya pas kalian transfer jaringannya kan karena lambat, harganya udah sama karena arbitrase gitu ya. Nah, semakin banyak exchange, semakin banyak source, maka semakin harga itu paling rentan, eh, penyesuaian harga itu rentan banget, dan bahkan sering terjadi yang namanya arbitrase gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin Bitcoin itu terlalu sangat terlihat ya, maksudnya oh ini karena exchange-nya kecil, dikit exchange-nya banyak, sorry. Terlalu banyak exchange dan lain-lain. Tapi kalau kita coba mengkerucut ya, dari yang gede sampai yang rada kecil kecil kecil, maka kita bisa tahu source-nya itu dari mana aja. Contohnya ini Binance USDT, terus LS USDT, harganya aja juga kelihatan, oh ini masih sama nih. Koin, nah ini masih banyak ya kalau LS. Coba kita kayak contohnya PP deh ya, kita coba lihat PP, kita lihat market, source-nya kita bisa lihat PP USDT, KuCoin, gini ya. Oke, sini lumayan, UPP udah lumayan banyak sih. Nah, kalau kita mengkerucut ke Sui, coba. Sui udah banyak belum? Ya, ini juga lumayan udah banyak.
Paling kalau yang paling coba SafeMoon itu ya, SafeMoon. Nah, SafeMoon sampai sekarang cuma bisa ditransaksikan di PancakeSwap doang. Nih kita bisa lihat ya, berarti dia harus dibeli pakai BNB, BNB BRP20 ya. Nih kita bisa lihat di sini. Nah, jadi tergantung source-nya ya, tergantung source-nya untuk ini. Oke. Dan pastinya selain itu, selain ngomongin masalah source, kita ngomongin juga berarti soal masalah chain, soal blockchain. Nah, aku mau simpulkan seperti ini, teman-teman. Misalnya ini adalah koinnya BTC kan, koinnya BTC. Nah, jadi kalian beli BTC nih di mana misalnya kalian beli? Misalnya kalian beli source-nya itu di awalnya kalian beli di Indodax. Oke, seperti ini. Oke. Wait, gimana caranya? Ya, intinya kalian beli di Indodax itu kan. Nah, terus kan kalian dapat BTC itu ya. Beli di Indodax, beli dapat di BTC dan source-nya itu kan Indodax gitu kan. Terus kalian mau pindahin nih ke Binance ya. Kalian mau pindahin ke Binance. Oke. Nanti coba kita mau cari user ya. Ini user Kejo. Oke. Kalian punya BTC, tapi BTC-nya masih di Indodax gitu. Oke, nah sekarang kalau kalian mau akses BTC, tapi kita coba tambahinnya di sini deh coba ya. Sebenarnya aku rada random sih guys. Ini gambar ini aku ngasal juga ya. Semoga kalian bisa ngerti lah ya. Nah, misalnya gini, kalian belinya di Indodax 1 BTC. Oke, 1 BTC. Kan di Binance walaupun kalian udah punya, oh guys, gue udah punya BTC, tapi kan tergantung kalian simpannya di mana, di Indodax misalnya kan. Nah, misalnya harga BTC di sini itu sebesar saat ini misalnya ya, misalnya $1.000. Oke. Terus di sini kita ngomongin harga BTC-nya mungkin sudah $1.500 gitu. Ya, ini contohnya aja. Nah, konsep arbitrase ya. Konsep arbitrase itu di mana si Kejo bakal mentransferkan si BTC ini ke Indodax gitu. Kalian nggak tahu kan transfer, withdraw, deposit itu kan. Nah, jadi ditransfer lah, transfer 1 BTC gitu kan. Terus di sini jadi 1, and then di sini jadi 0 gitu. Nah, terus BTC ini kita mau convert, misalnya kita convert jadi jadi USDT gitu kan. USDT-nya berarti kan 1.500 ya. Ini harga doang ya, ini harga. Nah, ketika ketika ini karena harganya ini makin murah, ini murah kan karena orang kan liquidity kecil nih. Jadi orang nggak ngeh bahwa di sini masih murah nih Indodax gitu kan. Terus orang beli Indodax. Terus dia transfer ke BTC ke Binance gitu kan. Terus BTC-nya dijual waktu itu masih 1.500. Ya udah dia dapat 1.500. Oke, terus yang ini kan jadi nol nih. Ini kan jadi nol ya. BTC-nya jadi nol tapi BTC-nya di sininya jadi USDT-nya jadi 1.500. Ya, jadi 1.500 karena dia jual sini kan. Nah, semakin ketika orang-orang berbondong-bondong membeli BTC di Indodax, kan otomatis dia bakal demand-nya makin tinggi kan. Demand makin tinggi and then harga makin naik lah ya kan. Demand tinggi, harga naik karena memang orang pada beli-beli, tapi habis itu dia withdraw, transfer ke Binance. Nah, seiring waktu karena BTC yang ditransfer dari berbagai exchange yang kecil itu maka membuat si Binance jadi mengurangi harganya, jadi berturun harganya, misalnya jadi turunlah seperti ini gitu ya, karena orang pada jual di Binance semua gitu, karena mereka semua tahu orang banyak harga Binance sudah tinggi banget nih gitu kan, tapi sedangkan yang ini masih kecil gitu, dan dia beli waktu itu masih 1000 sampai habis itu dijual yang dari 1.500 gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pada dasarnya tergantung source gitu ya, tergantung source. Nah, kalian juga sadar kan kalau kalian buka ke BTC seperti ini, kita coba buka BTC USDT, BTC USDT ya di sini ya. Nah, ketika kita ketik BTC USDT, kalian sadar nggak sih di belakang ini ada source?
Binance, KuCoin, OKX, Bybit, Coinex, Coinbase, Bitget, Maxi, Binance lagi. Binance-nya nggak tahu nih. Biasanya ini Binance tuh ada dua. Biasanya ada Binance, oh ini Binance Future, ini Binance Spot gitu ya. Ini Spot Binance US. Beda-beda guys. Itu artinya database-nya itu dia punya liquidity yang punya Binance US, Binance Future, Spot sama Future aja berbeda kan harganya. Kenapa? Karena balik lagi ke yang tadi ya, soal masalah pair, soal masalah source-nya itu DEX atau CEX, soal masalah dia itu chain-nya blockchain atau chain apa gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nggak semuanya itu sama, nggak semuanya itu, maksudnya alasan kenapa bisa berbeda-beda ya karena ada yang namanya, karena harus sampai arbitrasenya itu ada perubahan gitu loh, sampai akhirnya harganya sama gitu. Dan tentunya gini guys, kalau semua contohnya misalnya Maxi ya, kita ngomongin Maxi. Sorry, tadi kepentok. Nah, misalnya ini Maxi ya. Oke, Maxi kan kalian udah pada tahu lah kalau yang ngikutin aku. Maxi itu kan exchanger juga kan. Nah, jelek banget. Ini misalnya ketika misalnya kita ganti ya. Misalnya ini nggak apa deh kita. Misalnya gini, terus ini begini. Nah, misalnya harga harga BTC-nya masih 1000 di sini. Nah, Nah, balik lagi ya, orang-orang bakal berbondong-bondong beli di sini dengan harga market. Karena kalau kalian ngantri, ya ketinggalan kan dengan harga barunya, Kak. Harga yang $1000 kan. Karena logikanya gini, guys. Semuanya tahu bahwa Binance tuh harganya lagi mahal, tetapi di Maxi harganya lagi murah nih, karena nggak ada yang beli waktu itu, nggak ada yang ngeh bahwa di sana lagi murah dan orang jarang pakai Maxi gitu kan. Jadi ketika melihat BTC-nya masih segitu, orang-orang langsung HK. Makanya ketika kalian pernah lihat nggak sih, tiba-tiba, oh BTC Binance tiba-tiba dia nge-spike gitu kan. Karena sumbernya, nah di masing-masing ini tuh ada liquidity lagi guys. Jadi aku bakal bilang ada liquidity. Sebenarnya rada ribet sih kalau ngebahas liquidity ya. Kalau di sini ya, ini ada liquidity-nya gitu. Jadi masing-masing tuh punya liquidity yang berbeda-beda. Rada tricky kalau mau jelasin liquidity. Jadi aku nggak bakal jelasin liquidity dulu. Istilah liquidity mungkin next aku bakal bikin satu materi khusus liquidity ya. Kenapa masing-masing source punya liquidity dan pentingnya liquidity di kayak koin micin gitu. Nanti aku bakal jelasin yang berbeda. Tapi intinya orang pada HK sampai tiba-tiba ini 2000 nih guys. Bisa aja sampai 2000. Nah, orang-orang yang sebelumnya beli 1000 kan pasti misalnya bisa aja nunggu jualnya itu karena apa namanya? Dia pas awalnya dia mungkin nggak transfer ke tempat lain masih 1000 karena dia tahu mungkin bahwa pasti orang ketika melihat ini 1000 ini bakal beli berbondong-bondong dan harganya naik. Jadi tanpa dia harus arbitrase transfer ke sini pun ke Binance, dia bisa nunggu gitu kan. Tapi tiba-tiba orang HK sampai harganya naik spike ke 2000. Pasti Indian orang-orang bakal jual juga, orang yang di sini yang sebelumnya beli udah jual. Atau ketika ini di HK sampai 2000 gitu kan, 2000 tiba-tiba gitu. Terus di sini orang pasti ngejual. Misalnya dia mungkin sebelumnya dia udah punya satu BTC di sini kan. Nah, dia punya satu BTC, ini aku hilangin. Dia punya satu BTC, dia transfer ke ke apa? Ke Maxi seperti ini. Jadi Maxi-nya ada satu BTC, and then di sini dia jadi 0 karena dia transfer. Terus dia jual di sini, misalnya dia jual dapatlah 2000 gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi USDT dia dapat gitu. Ya, terus kalau ngomongin soal masalah pairing-pairing ya, pairing-pairing ya. Misalnya kita ngomongin Binance lagi lah ya, kayak gini. Soal pairing tadi. Nah, pertama kan kalian mungkin belinya ini ya, kalian beli pakai USDT nih, misalnya USDT. Terus kalian beli di Binance, mau beli apa misalnya ya. Nah, kan kalau di USDT itu kan banyak banget pairingnya teman-teman. Betul nggak? Nah, ada, kita ngomongin ya sini ya. Ada BTC,
ada Ethereum, terus ada Solana, gitu kan. Ya, jadi anggaplah banyak banyak banget gitu kan, many more gitu kan. Jadi USDT ini kalian mau belinya ke USD ke BTC. Ketika kalian sudah beli, ini kan USDT kalian jadi nol. Terus dia masuk ke misalnya ke BTC. BTC-nya mungkin anggapan jadi satu lah ya, jadi satu misalnya gitu. Atau kita anggapan value yang di dalam situ adalah yang tadi ditransfer ya, misalnya $2.000. Aku nggak tahu, anggap aja totalnya 0, sekian berapa Bitcoin ya, dapat koinnya. Nah, terus ketika kalian sudah punya BTC $2.000, ini bukan berarti BTC-nya itu adalah BTC USDT. Enggak, BTC-nya is BTC. And then ketika kalian mau jual lagi ya, di sini kan mungkin ada banyak nih pairingnya ya. Misalnya BUSD, ada misalnya USDC ya. Nah, jadi karena pairingnya banyak, balik lagi kalian harus memperhatikan pairingnya. Nah, karena pairingnya banyak, even though kalian BTC ini mau convert ke Ethereum pun, itu bisa guys. Jadi nanti kalian bakal dapat sekian berapa Ethereum dengan jumlah $2.000 BTC. Jadi, sorry, hilang guys. Jadi ini intinya pairing aja, pairing. Jadi ini no, terus di sini jadi value-nya $2.000 kayak gitu, ya. Paham kan? Harusnya udah cukup paham lah ya. Sorry. Oke. Nah, jadi ini perpindahan value aja, di convert. Jadi kayak di convert doang. Jadi nggak ada istilahnya, oh punya gua aman nih. Kan gua pegangnya USDT BTC. Bukan begitu konsepnya. Intinya fokus ke pairingnya aja guys, fokus ke pairingnya aja. Jadi kalau misalnya ada FAT ya, FAT kayak oh si apa? Dulu gue belinya pakai USDC, BUSD mau di removing, udah nggak apa-apa. Kalian mau convert kemana aja juga bisa selama pairing yang lain masih ada gitu loh. Nah ini Ethereum mau di convert ke mana lagi nih? Convert dijual, mau jual ke BUSD bisa kayak gini. Oke. Oke, so sebenarnya ini masalah pairing doang. Jadi kalau kalian tinggal lihat pairnya apa, depannya itu kalau kita ngomongin depannya, berarti kalian sudah punya barangnya. Oke. Kalau kalian lihat depannya, berarti kalian sudah punya barangnya. Tinggal nanti kalian mau jualnya kemana. Oke. Depannya kalian punya barang ya. Barang kalian sekarang di mana? Di BTC atau di Ethereum. Nah, itu depannya. Belakangnya kalian mau convert ke apa? Ngerti ya? Jadi balik lagi, ini barangnya misalnya kalian punya di BUSD. Nah sekarang kalian cari mau convert kemana, BUSD slash Ethereum. Ya udah berarti kalian jual, pas jual jadi Ethereum slash USDC. Kalau kalian jual berarti bakal pindah ke USDC. USDC slash USDT. Ya udah berarti dari sini pindah ke sini. Gitu, that's it. Itu pairing, oke. Okay? Sisanya masalah ini, sorry, masalah source ya. BTC USDT ini masing-masing punya source yang berbeda-beda. Alasannya karena dia masing-masing check sama DEX itu punya liquidity yang berbeda-beda. Jadi karena dia simpan sendiri guys, ngerti nggak? Simpan sendiri, nggak, bukan sharing, oke. Okay? Jadi berbeda dengan saham Indonesia, dia sharing di satu source tempat, source-nya. Nah contohnya Goto. Kalian sadar nggak? Ini punya source-nya di stoknya di IDX. Oke, kita coba cari lagi. Misalnya kita cari apa lagi tuh? Selain Goto apa guys? Aku karena nggak main saham nih. Misalnya saham Indonesia. Nah, aku kebetulan pada sering ngomong juga Arto. Nah, kalian sadar nggak Arto itu di IDX juga? Karena source-nya satu, makanya harganya sama. Kalau kripto itu source-nya bisa berbeda-beda. Makanya ada yang namanya arbitrase. Kalau sampai saham Indonesia punya seperti itu, I think ya sama aja lah. Harusnya apa namanya? Pasti harga di saham berbeda-beda tuh pasti
pasti berbeda tempat, berbeda. Intinya kalau kalian sadar kan kalau di Indonesia itu kan punya punya banyak ini ya, sekuritas ya. Beberapa sekuritas lah, aku anggap sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C, D. Tetapi source mereka mengambil data itu sama, itu adalah IDX. Oke. Tempat mereka ngambil API-nya itu di IDX. Jadi mereka makanya harganya bisa sama. Nah, cuman kalau kalian tak sadar, toko kripto deh, toko kripto. Toko kripto tuh ambil API-nya si Binance. Makanya harga Binance sama toko kripto tuh mirip. Untuk yang pairnya yang sama ya. Nah, itu mirip. Nah, makanya kalau banyak beberapa kripto kerjasama dengan Binance ya harganya bakal ngikutin si Binance gitu loh. Si Binance-nya, source-nya karena sama, API-nya sama, liquidity-nya sama, chain-nya sama karena dia ngambil punya dia pakai API-nya. Nah, sama kayak Indonesia. Saham-saham punya sekuritas banyak A sampai D, A B C D E F G gitu kan. Tapi dia source-nya ngambil dari IDX. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang mau di-sharing untuk masalah ini, untuk masalah pairing, kenapa bisa beda-beda, bedanya apa, terus kenapa harga BTC juga bisa berbeda-beda di setiap tempat ya karena source-nya berbeda, liquidity-nya berbeda, dan mungkin secara spesifik liquidity aku bakal bahas di next season kali ya, next konten, oke? Okay? Dan jangan lupa kalian subscribe konten YouTube ini supaya kalau kalian merasa berguna, dan jangan lupa follow semua sosial media untuk mendapatkan semua informasi tentang financial, cryptocurrency, AI, blockchain, dan teknologi, bisnis, dan lain-lain. Dan terutama di TikTok ya, karena TikTok kadang aku sering live di sana gitu. Dan ya, jangan lupa join ke grup Telegram. Seperti biasa, kalian klik aja di link di About. Di situ ada banyak link ke sosial media dan Telegramku ya. Oke, that's it. Thank you semuanya. Selamat sore. Sampai jumpa.